pun menyelidiki asal arwah itu. Namun Xiaomei justru menemukan patung Buddha di balai desa. Sadar terjebak, Xiaomei terpaksa menatap patung Buddha hantu demi memastikan posisinya. Ia melihat bayangan sopir penabrak putrinya, namun berhasil menahan diri dan menelepon Awei dari kamar mandi. Awei segera menuju desa. Xiaomei lalu mematikan lampu ruang pameran untuk menutupi pandangannya, tapi sudah terlambat. Di ruang rapat, kepala desa membujuk warga beralih ke pariwisata karena adanya patung Buddha. Namun tiba-tiba, seorang paman bersabit berteriak keras. Lu akui kan paman ini benar? Si topi maju bertanya tapi malah jadi korban. Tubuhnya penuh luka. Warga pun kocar-kacir. Di luar, keadaan makin kacau. Ada yang menari liar, menabrakkan mobil. Makin banyak yang gila. Bahkan sekretaris desa bermutasi. Paman sabit mengejar pejabat. Monka pecahkan kaca lalu menebas lehernya. Saat berhadapan, mata sopir memutih. Lalu dia dan paman sabit menyerang pria itu hingga tewas. Wanita mirip Feng Baobao lebih kejam. Dia memotong ginjal pria. Di tengah kengerian, Xiao Zhuang malah semangat. Dia dan anak buahnya turun melawan para mutan hingga palu besinya patah. Tapi mutan terlalu banyak. Akhirnya, semua terpaksa. Kelompok 4 kembali ke aula dan membarikade pintu. Mereka tak tahu apa yang terjadi atau cara kabur. Xiao Zhuang merasa di tengah kiamat ini, ia tak perlu patuh pada siapapun. Yakin penyebabnya hujan hitam kemarin, ia bertanya siapa yang terkena air itu. Beberapa orang mengaku lalu diikat, termasuk Xiaomei yang pingsan. Berita di TV kemudian membenarkan dugaan Xiao Zhuang bahwa hujan itu adalah serangan biokimia teroris. Pemerintah mengerahkan tentara untuk menutup desa dan menyuruh warga bersembunyi. Namun mereka hanya meneliti ikan mas hitam tanpa melakukan penyelamatan. Desa kini terisolasi total. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Bahkan Ah Wei yang ingin menolong dan saudari Li yang baru kembali dari rumah sakit pun ikut terjebak di dalam. Cepat selamatkan istrimu. Awu bertemu kepala polisi di pos sekat. Karena anaknya jadi relawan di desa, sang polisi ikut menyelamatkan. Atas arahannya, Ah Wei lewat jalan pintas masuk desa. Namun, mereka langsung diserang kawanan Gagak dan bersembunyi di rumah. Saat Gagak menabrak jendela, Ah Wei yang paham hal supranatural segera menggambar jimat dari garam di meja. Mereka sembunyi di bawah meja, dan kawanan Gagak itu benar-benar tak bisa melihat mereka. Ah Wei ditelepon biksu besar yang telah mengungkap asal-usul roh itu. Ternyata itu roh pembunuh dari 6 abad silam yang menyamar jadi biksu sebelum dihukum mati. Konon, jasad tanpa kepalanya bergentayangan hingga merasuki patung Buddha dan menghasut orang saling bunuh. Solusinya, mata patung harus ditutup dan diraja sambil tetap memejamkan mata. Tugas ini jatuh ke Ah Wei. Karena biksu besar tak bisa masuk desa, ia akan merapal doa via telepon. Setelah paham, Ah Wei dan rekannya keluar menghadapi kerumunan Gagak demi keluarga mereka. Ah Wei menggambar jimat di kap mobil untuk menenangkan serangan Gagak. Lalu mereka bergegas ke kantor desa. Saat itu, Xiaomei mulai bermutasi dan menyerang orang-orang. Ketika kepala desa terancam, Xiao Zhuang menendang Xiaomei hingga jatuh dan hendak menghabisinya. Tapi seorang pria menghentikan mereka. Ternyata Xiaomei pernah menolongnya, jadi ia melindunginya. Pria itu putra kakak Li. Saat berkelahi, mereka tak sengaja memecahkan kaca patung Buddha hingga matanya terlihat. Xiao Zhuang tetap ingin membunuh Xiaomei. Orang-orang pun memohon karena takut giliran mereka berikutnya. Merasa iba, kepala desa memutuskan memisahkan kedua kelompok. Kelompok yang bebas diminta segera lari naik bus besar di dekat sana. Usai minum lama, semua ingin pergi. Mereka berbaris menembus kabut ke bus. Di jalan, mutan menyerang banyak orang. Saat hampir sampai, sopir nyaris diserang. Tapi kesigapan Xiao Zhuang menyelamatkan mereka semua ke bus. Saat bus jalan, semua lega. Namun, Xiao Zhuang curiga pada sopir lalu mendekat untuk memeriksa. Bus besar itu mulai oleng ke kiri dan ke kanan, hampir saja menabrak Ah Wei dan temannya yang baru datang.